Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober hari Rabu tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Karangtengah Baru kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas. Mas Ketua minta tolong. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbi. Terima kasih Mas Akin, silakan duduk kembali. Nah, kenapa kok kita harus berdoa sebelum belajar? Karena memang berdoa itu salah satu tujuan ya daripada kita mencari ilmu. Jadi ilmu itu ketika kita raih itu akan masuk ke dalam akal pikiran kita, tetapi dengan dorongan doa itu akan terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan doa nanti ilmu yang kita dapat akan bisa kita terapkan dalam kita hari ini. Alhamdulillah, luar biasa, terhasanah, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, tidak ada yang sakit. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang tidak berangkat? Tidak. Berangkat ya, alhamdulillah. Biar terus. Bapak semangat. Bayangkan jika kamu mengalami perubahan fisik ya, seperti menstruasi ya, atau mimpi basah, itu apa yang kamu rasakan agar kamu menerima perubahan tersebut? Kira-kira kalau kamu itu mengalami perubahan fisik atau ketika kalian itu balik, kalian merasakan apa? Apakah senang? Sedih? Nah, ternyata kalian juga senang karena apa? Karena balik itu artinya dewasa. Dewasa artinya bisa membedakan antara yang baik dan antara yang buruk. Ketika ada orang yang ketika sudah balik ya, itu meninggalkan sholat, kira-kira itu hal yang baik atau yang buruk? Kita belajar pada hari ini, kita belajarnya apa toh? Menyambut usia balik menurut ilmu fikih. Tapi balik sudah tahu ya, balik itu artinya dewasa, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau menurut ilmu fikih, ada yang tahu? Menurut ilmu fikih, nah jadi menyambut usia balik itu
ada dua macam. Yang pertama yaitu menyambut usia balik menurut ilmu biologi. Yang kedua yaitu oke, yuk kita lihat ya. Nih, tujuan pembelajaran menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih secara benar dan membuat paparan mengenai tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Nih di sini tanda usia balik menurut ilmu fikih apa ini? Mimpi basah, terus haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Jadi minimal umurnya itu, kalau itu kan umur maksimal ya 15 tahun. Kalau minimalnya itu adalah 9 tahun lebih 16 hari. Ketika kamu umurnya sudah 9 tahun lebih 16 hari, kok sudah mimpi basah, berarti memang sudah waktunya. Jangan kaget, kok masih umur 9 tahun lebih baru segini kok sudah mimpi basah. Dan memang sudah waktunya. Tapi kalau umur 8 tahun itu berarti memang belum termasuk usia balik, karena minimal usia balik itu umur 9 tahun lebih 16 hari. Termasuk perempuan juga seperti itu. Itu deh. Tapi misalkan sudah umur 9 tahun lebih 2 bulan misalkan seperti itu, kok belum balik? Enggak apa-apa, karena ada usia maksimal yaitu 15 tahun. Paham? Pertanyaannya ya, belum ada. Nanti kalau ada silakan bertanya. Di sini ada nih, ada percakapan tidak ya tulisannya. Ayo kita ke masjid gitu kan? Aku kan belum wajib sholat ini, jadi ini kakaknya, ini adiknya. Jadi kamu itu mengajak ke masjid. Kata adiknya, aku kan belum wajib sholat, kata dia. Terus kata kakaknya, kenapa belum wajib? Kata adiknya, aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah dewasa, sudah SMA, sedang aku masih SD. Nah, terus di sini ada apa itu namanya? Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, tentu, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Kata kakak seperti itu. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Kata si Tengku. Nah ini ada mimpi basah. Mimpi basah disebut juga namanya ihtilam. Ihtilam itu apa? Peristiwa yang dialami oleh seorang laki-laki atau perempuan pada saat tidur. Nah, ini ada kata-kata seorang laki-laki atau perempuan. Jadi ihtilam itu ada pada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dua-duanya bisa ihtilam. Saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air. Air tersebut bernama air mani atau air sperma. Jadi ketika kalian itu balik itu berbeda dengan pipis ya. Itu seakan-akan keluar seperti pipis, tapi kalau pipis kan air seni, dia mungkin jernih atau terang begitu toh. Nah ini kalau air sperma itu semacam kayak gule. Nah, seperti itu. Baru tahu pernah belum? Sampai dari kalian masih anak-anak. Nah itu kalau ketika kalian sudah umur 9 tahun lebih, kok mimpi keluarnya itu bukan seperti air putih atau air yang kayak air pipis biasa itu, tapi keluarnya air mani atau sperma. Berarti kalian wajib apa? Wajib mandi setelah mimpi basah atau ihtilam ini. Berarti kalian wajib mandi yang namanya mandi besar. Kita pelajari di kemudian. Paham betul? Sambil dibuka coba bukunya. Kalau di buku pakai itu ada di halaman 57. Nih. Oh.
atau mimpi besar. Nah ini tadi kalau mimpi besar tadi disebutkan ada laki-laki, tapi kalau yang ini menstruasi atau head itu bisa nggak dilakukan atau datang ke anak laki-laki? Tidak, karena apa? Karena darah menstruasi atau darah head ini hanya keluar dari rahimnya seorang perempuan, sehingga laki-laki tidak bisa head atau menstruasi. Dan menstruasi itu apa kok? Haid atau darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu tertentu yang bukan disebabkan oleh sebuah penyakit. Nah, sifat darah ini, jadi darah itu kalau ada orang jatuh warnanya merah ya, tapi ternyata kalau darah haid itu warna darahnya nggak hanya merah. Ini juga. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, bersifat panas dan memiliki bau yang khas atau tidak sedang. Ambune alias ora enak. Nah, batas minimal masa haid adalah sehari satu malam. Satu hari satu malam itu ada berapa jam toh? 24 jam. Nah, itu kan batas minimal. Kalau batas maksimal berarti ada 15 dari 15 malam. Jadi kalau satu hari itu ada 24 jam, berarti kalau 15 dari 15 malam itu ada berapa jam? Ada pertanyaan betul? Apa saja yang tidak dilakukan oleh para perempuan ketika haid? Apa saja? Yang dilarang dilakukan oleh para perempuan ketika haid. Nah, apa saja yang dilarang perempuan ketika sedang mengalami haid? Apa saja, ada yang tahu? Ketika seorang perempuan, misalkan dulu nih, ya, guru sedang mengalami haid, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim ketika haid. Seorang muslim ketika haid itu apa saja? Satu, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran, membaca tidak boleh, pegang pun juga tidak boleh. Tidak boleh sholat 5 waktu witir. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh berdiam diri di masjid. Pinter ini. Walaupun belum dipelajari, ya, babnya belum sampai ke sana, tapi sudah bisa menjawabnya. Tadi malam sudah belajar ya. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah ini berumur 15 tahun dengan berdasar kalender Hijriah, anak-anak tersebut sempurna berumur 15 tahun. Ini kalau kalender Hijriah. Nah, anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, dia telah masuk usia balik. Pokoknya kalau sudah lebih dari usia 9 tahun ya, sampai maksimalnya 15 tahun, berarti dia sudah dianggap sebagai anak yang sudah balik, sehingga dia berkewajiban yang aktif. Kalian nih telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik ada apa sih? Kalau laki-laki itu dewasa, kalau perempuan itu naik atau menstruasi. Walaupun misalkan kalian besok kelas 5 sudah umur 10 tahun kok belum haid atau belum mimpi besar, kalian tetap dianggap sebagai anak yang sudah balik karena umurnya sudah mencapai minimal walaupun belum maksimal usia balik. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, bagi pria wanita, keluar darah wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Ketika mimpi besar, dia wajib taati syariat. Ini
tiga sekelompok. Kalau di sekelompok ini ini namanya yang diselesaikan yang namamu sendiri kalau ini ya namanya Kalau umur 8 tahun sudah balik belum? ya kalau umur 8 tahun sudah balik nama belum? Belum. Jadi kenapa kok belum? Karena umur balik dikatakan balik itu umurnya minimal 9 tahun lebih 16 hari atau boleh secara umum di 9 tahun. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Yuda. Ayo, ya silakan untuk kembali ke waktunya. Kita beri tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Pembelajarannya apa saja? Ya, dapat mengetahui ilmu tentang balik. Di mana balik itu adalah seorang laki-laki maupun perempuan sudah masuk di usia 9 tahun, bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan juga berkewajiban melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Apalagi nah, selain itu di bab balik ini, kalau kalian ingat, karena setelah kalian di umur 9 tahun, kan sekarang sudah 9 tahun nih, berarti kalian semua sudah mengalami peristiwa balik, sehingga nanti ketika sholat zuhur kalian mengetahui bahwa sekarang sudah balik. Mas Ageng, Mbak Nela, itu pokoknya satu kelas ini berarti sudah berkewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Minggu depan kita akan belajar masih tentang balik ya, tetapi mengetahui siapa saja yang akan berkewajiban melaksanakan ibadah. Nah,
Tulislah satu hal sama. Dari menurut sekian, apabila banyak salah dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.